Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang saya cintai dan semoga Allah muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Dari ayat tersebut jelas bahwa puasa adalah merupakan suatu kewajiban dan merupakan suatu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, sahabat muslim yang saya cintai, tentulah ketika kita melaksanakan berpuasa, banyaklah ujian, juga tantangan serta godaan. Karena yang namanya perjuangan pasti adalah ada suatu pengorbanan, yang mana ujian tersebut adalah kita merasakan lapar dan dahaganya, ya. Dari semenjak fajar hingga suruk matahari. Dari situlah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cobaan-cobaan. Manakala kita melihat rujak atau makanan-makanan yang enak di sekitar kita, padahal waktu berbuka puasa belum tiba. Nah, tetapi kita menahan diri sekuat tenaga sehingga puasa kita itu sampai pada detik atau saat berbuka puasa, yaitu pada saat maghrib. Nah, jangan berkecil hati, karena bagi orang yang melaksanakan berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang satu kebahagiaan pada saat dia berbuka puasa, dan yang satu lagi yaitu ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah maklum bahwa pada saat berbuka puasa kita semua hari yang gembira, anak-anak kita dan semua keluarga kita merasakan bahagianya ketika saatnya itu yang namanya saat berbuka puasa. Karena apa? Karena dari pagi, dari semenjak fajar sampai terbit matahari, kita menahan haus, lapar, dahaga dan lain-lainnya, ya. Nah, manakala datang atau tiba saat berbuka puasa, itu alangkah berbahagianya kita semua. Nah, dan yang namanya iftar, atau berbuka puasa, juga kebahagiaan pada saat nanti setelah sebulan penuh kita melaksanakan berpuasa. Nah, ya, atau yang disebutkan Idul Fitri atau Lebaran, itu juga akan merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, ya, bahagia di dunia. Nah, ada suatu kebahagiaan di akhirat nanti, yaitu inda liqa'i rabbih, kebahagiaan pada saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Kata Rasulullah bahwa di surga itu ada satu pintu, yang mana pintu itu tidak akan dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang telah melaksanakan berpuasa. Nah, itu adalah suatu anugerah, nah, atau suatu kebahagiaan
yang diberikan khusus bagi orang yang melaksanakan berpuasa. Nah, makanya bagi orang yang berpuasa jangan berkecil hati, jangan misalkan orang lain tidak berpuasa tetapi kita menahan lapar, haus, dahaga dan lainnya sehingga kita diuji dengan perihnya perut atau gimana gitu ya, dengan haus. Itu jangan berkecil hati. Karena apa? Karena yakin ketika ibadah kita ikhlas menuju atau demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yakin nanti di yaumil kiamah kebahagiaan itu akan milik kita, milik orang yang melaksanakan berpuasa, yaitu akan dimasukkan kepada surga dengan yang namanya pintu babur rayyan ya. Nah, itu diantara kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan berpuasa. Nah, makanya kita semua harus pandai-pandai menyikapi atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan puasa, walaupun dari semenjak fajar sampai suruk matahari kita menahan lapar, dahaga dan haus. Karena apa? Karena sudah kita maklumi bahwa yang namanya lapar, dahaga dan haus itu biasanya itu di hari-hari pertama, hari ke-1, kedua dan ketiga. Tetapi apabila telah memasuki hari ke-4, ke-5 dan ke-6, yakin itu kita sudah beradaptasi, sudah menjadi kebiasaan. Nah, makanya dan rugi apabila ada orang yang dari awal pun dia tidak melaksanakan berpuasa. Karena apa? Karena biasanya kalau misalkan 1 hari saja dia tidak melaksanakan, maka kesana pun seperti itu. Jadi malas awalnya. Nah, maka bersabar ketika kita melaksanakan berpuasa. Karena apa? Karena puasa adalah merupakan suatu kewajiban dan merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Rupanya sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.